Lalu, ia membuat sebuah garis pembatas di tanah menggunakan ujung mandau pusakanya. Kemudian ia berkata kepada rombongannya, "Anak-anak, jangan ada yang keluar dari garis pembatas ini apapun yang terjadi. Bahkan jika aku mati sekalipun." Raut wajah para prajurit Dayak itu pucat. Mereka belum pernah melihat panglimanya bertindak sewaspada itu. Dan tak lama, di tengah cahaya yang menyilaukan tersebut, muncullah sesosok pria tua misterius. Meski sosok itu terlihat tua, tetapi fisiknya begitu tegap dan tubuhnya seolah memancarkan aura kekuatan yang begitu besar. Dengan langkah perlahan, Panglima Ampong maju mendekati sosok misterius itu. Kemudian ia berkata, "Permisi Tuan, maaf jika kami telah memasuki wilayahmu tanpa izin. Kami datang bukan untuk menantang, apalagi merusak tempat ini. Kami hanya mencari kembang Jayakusuma, bunga suci yang katanya tumbuh di tanah ini," ucap Panglima. Ki Jagaraksa menatapnya lama, lalu menjawab dengan suara dalam namun tenang, "Berani sekali kalian menyentuh bunga itu sebelum waktunya. Apakah kalian tahu jika perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan tanah ini?" Panglima Ampong terkejut melihat ke arah rombongannya. Semuanya saling pandang satu sama lain dengan wajah cemas dan penuh tanda tanya. Kemudian sang Panglima menjawab, "Maaf Tuan, tapi sedari tadi belum pernah satupun di antara kami yang berani menyentuh bunga itu, apalagi sampai memetiknya," ujar Panglima. Namun tiba-tiba dari barisan belakang terdengar suara lirih penuh penyesalan. Seorang pemuda Dayak berlutut dan menangis, dan dengan suara gemetar ia berkata, "Maafkan aku Panglima, tanpa sepengetahuan kalian, aku telah memetik 2 pucuk bunga itu, dan ini aku kembalikan bunga itu," ucapnya. Ia pun melangkah keluar dari lingkaran pagar gaib, berniat hendak menyerahkan bunga tersebut kepada sosok misterius itu. Namun Panglima Ampong berteriak keras, "Berhenti, jangan keluar dari lingkaran itu," teriaknya. Tapi semuanya sudah terlambat. Dalam sekejap mata tubuh pemuda itu hangus berubah menjadi debu dan lenyap tertiup angin. Semua orang terdiam, wajah mereka pucat pasi. Kemudian Panglima Ampong menunduk lemas sambil berkata, "Tidak, kenapa bisa ada orang seceroboh itu dalam kelompokku?" gumamnya lirih. Tak ingin larut dalam penyesalan, Panglima Ampong pun kembali berdiri dan berkata kepada sosok misterius itu, "Baiklah Tuan, maafkan aku karena telah lalai dalam menjaga kelompokku. Ini aku kembalikan bunga itu, tapi aku mohon izinkan aku membawa 1 tangkai untuk aku berikan kepada kepala suku kami di desa. Dan jika memang ada syaratnya, katakanlah apa yang harus kami lakukan sebagai gantinya," ucap Panglima. Ki Jagaraksa menatapnya tajam, lalu tersenyum tipis. "Baiklah, jika memang kau ingin membawa bunga itu, bawalah sebanyak yang kalian mau. Tapi dengan 1 syarat, kau harus menghiburku terlebih dahulu Panglima. Aku tahu kau bukan orang sembarangan, maka tunjukkanlah semua kemampuan di tanah ini," ucap Ki Jagaraksa. Panglima Ampong menarik napas panjang, kemudian menjawab, "Baiklah Ki, aku akan memenuhi tantanganmu demi kehormatan sukuku dan demi keselamatan rombonganku." Ki Jagaraksa tersenyum tipis, kemudian ia mengangkat tangan kanannya perlahan. Dalam sekejap angin kembali berembus dan tanah di bawah mereka bergetar. Itu adalah sebuah pertanda jika duel besar akan segera dimulai. Di tengah tanah keramat yang diterangi cahaya bulan, 2 sosok tangguh kini berdiri berhadapan. Sebelum duel itu dimulai, Panglima Ampong membuka suara, "Tuan, sebelum duel ini dimulai, aku hanya minta 1 hal. Jika aku kalah, izinkan kelompokku kembali ke tanah kelahiran dan jangan ganggu mereka yang tidak bersalah." Ki Jagaraksa hanya menatapnya dingin tanpa menjawab sepatah kata pun, dan akhirnya duel pun dimulai. Panglima Ampong melangkah cepat ke depan, tubuhnya melesat bagai bayangan. Serangan demi serangan dilancarkan, pukulan, tendangan, dan tebasan tangan kosong ia arahkan ke sosok itu. Namun, setiap serangannya seolah menembus kabut. Ki Jagaraksa bagaikan bayangan yang terlihat tapi tak bisa disentuh. Tak ingin menyerah, kini Panglima Ampong menarik napas sambil merapal sebuah mantra. Kemudian mengeluarkan pusaka miliknya yakni Mandau Darah Terbang. Kilatan merah menyambar langit
Dari balik punggungnya, sebilah mandau sakti melayang naik, berputar mengelilingi tubuhnya. Dalam sekejap, Panglima Ampong melesat seperti kilat dan mandau darah itu terbang menebas ke arah Ki Jagaraksa dengan kekuatan yang memecah udara. Ledakan besar terjadi, tanah berdebu, tubuh Ki Jagaraksa seolah terhempas dan lenyap menjadi abu. Para prajurit Dayak bersorak dan bersujud syukur. Namun, Panglima Ampong menahan tangan mereka. Diam, jangan ada yang bersuara sedikit pun. Ia tahu, pertarungan belum selesai. Dengan cepat, ia melemparkan mandaunya ke arah balik pohon besar yang tampak tak berpenghuni. Ledakan kedua terjadi, pohon itu hancur terbakar, dan dari balik kepulan asap hitam, sosok Ki Jagaraksa muncul kembali, tak terluka sedikit pun. Apakah hanya itu kemampuanmu mengendalikan pusaka itu? Ucap Ki Jagaraksa. Panglima Ampong menggertakkan gigi. Ia kembali menggerakkan tangannya dan memerintahkan mandaunya menyerang dari belakang. Mandau itu meluncur cepat bagai kilat merah, namun sebelum sempat mengenai sasaran, Ki Jagaraksa mengulurkan tangannya dan menangkap mandau sakti itu dengan telapak tangan kosong. Tak ada luka, tak ada darah. Panglima Ampong terperanjat. Ia teringat ucapan kakeknya yang dulu berkata, jika tak ada manusia yang bisa menyentuh mandau ini tanpa hancur oleh kutukannya. Namun kali ini, di hadapannya, seseorang melakukannya dengan mudah, seolah tanpa beban. Ki Jagaraksa menatap bila itu sambil tersenyum tipis. Oh, jadi ini pusaka mandau darah terbang milik Panglima Burung Borneo. Para prajurit Dayak langsung saling berpandangan, tercengang mendengar nama itu. Bagaimana kau bisa tahu tentang kakek buyutku, Tuan? Tanya Panglima Ampong dengan nada penuh hormat sekaligus gentar.